Tidak banyak yang tahu, sebelum lampu panggung menyala, April DA7 pernah berdiri di jalanan dengan suara dan harapan yang sama-sama rapuh. Kisah ini tidak dimulai dari audisi megah, tapi dari ruang publik yang sering diabaikan. April dikenal warga Cirebon bukan sebagai peserta kompetisi, melainkan sebagai pengamen yang konsisten hadir dari satu sudut ke sudut lain kota. Ia tidak viral, tidak diliput, dan tidak dibicarakan media. Namun, justru di situ fondasi mentalnya terbentuk. Bernyanyi bukan untuk tepuk tangan, tapi untuk bertahan hidup. Setiap lagu adalah latihan tanpa juri, tanpa pelatih, tanpa panggung layak. Situasi ini membentuk karakter vokal yang kuat dan emosi yang mentah, sesuatu yang jarang dimiliki penyanyi instan. Dari titik inilah, perjalanan April bergerak ke fase yang lebih beresiko, dan disitulah perubahan mulai terasa. Keputusan mengikuti Dangdut Academy 7 bukan langkah aman, tapi taruhan besar bagi seseorang tanpa jaringan industri. April datang tanpa nama besar dan tanpa dukungan finansial. Masuk ke DA7 berarti meninggalkan zona yang ia kuasai. Dari jalanan ke panggung televisi nasional, tekanannya berubah drastis. Banyak peserta gugur bukan karena suara, tapi karena mental. April membawa beban ganda, mewakili dirinya, dan membawa harapan warga Cirebon yang mulai mengenalnya diam-diam. Di fase awal kompetisi, ia tidak langsung mencuri perhatian, namun konsistensinya terlihat. Tidak berlebihan, tidak mencari sensasi, hanya fokus pada performa. Perlahan, pola ini mulai dibaca penonton, dan ketika sorotan mulai mengarah padanya, respons publik pun ikut berubah. Respons warga Cirebon muncul lebih dulu sebelum popularitas nasional benar-benar terbentuk. Ini bukan dukungan instan, tapi rasa memiliki. Cerita tentang masa lalunya menyebar dari mulut ke mulut, bukan dikemas sebagai drama, melainkan fakta yang mengendap. Warga yang dulu melihatnya bernyanyi di jalan, kini menyaksikannya tampil di layar kaca. Ada jarak yang tertutup secara emosional. Setiap penampilannya terasa personal bagi mereka. Fenomena ini jarang terjadi di kompetisi besar. Biasanya dukungan muncul setelah viral. Pada kasus April, dukungan muncul karena kedekatan. Dan ketika emosi lokal ini bertemu panggung nasional, dampaknya mulai terlihat jelas. Yang membuat kisah April menonjol bukan sekadar latar belakang, tapi perubahan sikap publik terhadapnya. April tidak diposisikan sebagai objek belas kasihan. Penonton melihat kerja keras, bukan air mata. Ia tampil stabil, tidak meledak-ledak, namun terus naik secara kualitas. Di media sosial, narasi tentang dirinya berkembang alami, tidak agresif, tidak dipaksakan. Ini memperkuat citranya sebagai peserta yang autentik. Dalam kompetisi yang penuh gimmick, keaslian justru menjadi pembeda. Dan di titik ini, April mulai dikenal bukan hanya sebagai mantan pengamen, tapi sebagai penyanyi yang layak diperhitungkan. Perhatian juri menjadi indikator penting bahwa perjalanan April bukan sekadar cerita inspiratif. Komentar yang ia terima berfokus pada teknik, kontrol emosi, dan konsistensi. Tidak ada perlakuan istimewa. Ini penting, artinya April dinilai setara dengan peserta lain. Ia tidak diangkat karena kisah hidup, tapi karena kemampuan. Penonton menangkap sinyal ini dengan cepat. Dukungan pun semakin rasional. April tidak lagi ditonton karena kasihan, tapi karena performanya dinantikan. Dan saat ekspektasi meningkat, tekanan pun ikut naik. Di tengah tekanan kompetisi, April memilih jalur aman, tidak mengubah karakter suara demi sensasi. Banyak peserta tergoda untuk tampil ekstrim agar cepat viral. April justru menahan diri. Ia menjaga identitas vokalnya meski resiko dianggap monoton. Strategi ini terlihat sederhana, tapi efektif. Penonton tahu apa yang mereka dapatkan setiap kali ia tampil. Kepercayaan terbentuk. Dalam dunia hiburan, kepercayaan adalah modal jangka panjang. Dan dari sini, posisinya mulai menguat, bukan hanya di kompetisi, tapi di benak publik. Kisah April mulai dilihat sebagai representasi sosial, bukan sekadar perjalanan individu. Bagi banyak orang, ia menjadi simbol bahwa ruang kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar. Jalanan membentuk mental, panggung menguji konsistensi.
Narasi ini membuat April relevan di luar dunia dangdut. Ia dibicarakan lintas generasi, lintas latar belakang. Cirebon tidak lagi hanya mendukung karena kedekatan geografis, tapi karena makna yang dibawa kisah ini. Dan ketika makna bertemu momentum, dampaknya bisa meluas. Popularitas April tidak datang tanpa resiko distorsi cerita. Sebagian narasi mulai menyederhanakan perjalanannya, seolah semua terjadi secara instan. Padahal proses panjang dan keputusan sulit sering terlewat. Inilah titik krusial. Jika kisahnya hanya dilihat sebagai cerita haru, nilai kerjanya bisa hilang. Namun sejauh ini, April tetap menjaga fokus pada kompetisi. Ia tidak terjebak pada narasi di luar panggung. Pilihan ini menentukan bagaimana publik akan mengingatnya setelah sorotan mereda. Pertanyaan besar mulai muncul. Apakah April bisa bertahan setelah kompetisi berakhir? Banyak peserta bersinar di panggung, lalu menghilang. Faktor penentu bukan lagi suara, tapi arah. April memiliki modal emosional yang kuat, tapi industri menuntut konsistensi dan adaptasi. Jika ia mampu mengelola popularitas tanpa menghilangkan identitas, peluangnya terbuka lebar. Dan sejauh ini, langkah-langkahnya menunjukkan kehati-hatian. Ini bukan jaminan, tapi sinyal yang patut dicermati. Kisah April DA7 belum selesai, dan justru itulah yang membuatnya menarik. Dari pengamen jalanan hingga idola warga Cirebon, perjalanan ini bukan akhir melainkan awal fase baru. Publik sekarang menunggu bukan kisah masa lalu, tapi keputusan-keputusan berikutnya. Apakah ia akan berkembang atau berhenti sebagai cerita inspiratif sesaat? Jawabannya tidak ada di narasi, tapi di langkah selanjutnya. Dan disitulah kisah April benar-benar akan diuji.